Tidur adalah anugerah dan nikmat dari Allah bagi manusia. Dengan tidur, badan rileks kembali, menjadi segar dan tubuh pun menjadi sehat. Maka, jika bangun tidur, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dengan menerapkan beberapa adab bangun tidur yang dianjurkan untuk dilakukan. Berikut ini beberapa adab bangun tidur tersebut. Membaca doa bangun dari tidur dan memperbanyak zikir. Dianjurkan ketika bangun tidur untuk membaca doa sebagaimana yang ada dalam hadits dari Hudzaifah bin al-Yaman berikut ini. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbaring di tempat berbaringnya untuk tidur, ketika malam hari, beliau berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Jika beliau bangun beliau berdoa, Alhamdulillahillazi ahya'ana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkanku dan mematikanku dan kepadanya lah kita dikembalikan, hari. Bukhari No. 6325, Muslim No. 2711. Imam An-Nawawi menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di setiap bangun tidur, yang tidur itu mirip dengan kematian, terhadap hari kebangkitan setelah mati kelak. Para ulama mengatakan, bahwa hikmah doa sebelum tidur adalah agar penutup amalannya adalah sebagaimana disebutkan. Dan hikmah doa bangun tidur adalah agar pembuka amalan di hari itu berupa mengingat tauhid dan perkataan yang baik. Syarah Sahih Muslim, 17/35. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan tentang doa bangun tidur. Dengan membaca doa ini, maka Anda memuji Allah yang telah menghidupkan Anda dari maut tidur, dan mengingatkan Anda tentang hari kebangkitan, yaitu kebangkitan dari kubur dan keluar dari kuburan, menuju Allah, Azza wa Jalla. Maka dengan bangkit dari kematian yang kecil tidur Anda ingat kepada kebangkitan dari kematian yang besar. Syarah Riyadhus Shalihin, 1/1652. Hadits ini juga menunjukkan bahwa dianjurkan untuk memperbanyak zikir mutlak ketika bangun tidur. Sebagaimana akan disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada poin berwudu untuk menghilangkan malas. Mencuci tangan. Ketika bangun tidur disyariatkan untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana atau melakukan aktivitas lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali. Karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam hari. Bukhari No. 162, Muslim No. 278. Ulama berbeda pendapat apakah larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana, semua tempat yang menyimpan air, di dalam hadits ini apakah makruh ataukah haram. Ulama Hanabilah berpendapat hukumnya haram dan mencuci tangan hukumnya wajib. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya makruh dan mencuci tangan hukumnya mustahab sunnah. Dalil yang dijadikan landasan oleh jumhur adalah firman Allah Ta'ala. Jika kalian berdiri untuk salat maka cucilah wajah-wajah kalian, Qs. Al-Maidah, 6. Andaikan mencuci tangan itu wajib, maka tentu akan disebutkan dalam ayat ini. Bersiwak. Dianjurkan bersiwak ketika bangun tidur. Dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu beliau mengatakan, biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun di malam hari beliau menggosok-gosok mulutnya dengan siwak hari. Al-Bukhari No. 245, Muslim No. 255. Hikmahnya anjuran ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini dianjurkan karena ketika tidur bau mulut biasanya berubah, disebabkan uap dari perut yang naik. Dan dalam keadaan ini, dengan bersiwak akan menghilangkan bau yang tidak sedap di mulut. Al-Mulakas Al-Fiqih, 1/36. Berwudu untuk menghilangkan malas. Ketika bangun tidur, rasa kantuk dan malas biasanya masih terasa. Dianjurkan untuk membaca zikir ketika bangun tidur, segera berwudu dan menuju salat, untuk menghilangkan rasa kantuk dan malas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mengikat tengkuk kepala seseorang di antara kalian ketika sedang tidur dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatannya ia mengatakan, malammu masih panjang, teruslah tidur. Maka jika orang tersebut bangun, kemudian ia berzikir kepada Allah, terbukalah 1 ikatan. Kemudian jika ia berwudu terbukalah 1 ikatan lagi. Kemudian jika ia salat maka terbukalah seluruh ikatan. Sehingga ia pun bangun dalam keadaan bersemangat dan baik jiwanya. Namun jika tidak melakukan demikian,
maka ia biasanya akan bangun dalam keadaan buruk jiwanya dan malas hari. Bukhari No. 1142, Muslim No. 776. Bersegera untuk salat. Jika seseorang bangun di malam hari atau bangun di waktu subuh, maka hendaknya ia bersegera untuk mengerjakan salat dan tidak menunda-nundanya agar tidak terus tenggelam dalam rasa malas dan kantuk. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits Abu Hurairah di atas. Dan ini juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala karena telah dihidupkan kembali, diberi kesempatan untuk bangun dan menghirup udara kembali. Sehingga rasa syukur atas hal ini diwujudkan dalam bentuk ibadah. Al-Aini mengatakan, hendaknya orang yang bangun tidur bersungguh-sungguh untuk segera mengerjakan salat fajar subuh, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas kehidupan yang Allah berikan dan atas dikembalikannya ruh ke dalam tubuh kita. Dan hendaknya ia memahami bahwa hal itu merupakan nikmat yang besar. Umdatul Qori, 5/70. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasyahbihi wasalam.